Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ahiba'il kiram, fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak fi hadha al-makan al-sharif, la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah puja dan puji kita panjatkan bagi Allah Jalla Jalaluh, setelah salawat dan salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi kita yang tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam kesempatan yang penuh keberkahan ini, di tempat yang mulia ini, tidak lupa saya sampaikan salam penghormatan kepada para ulama, para tuan-tuan guru, begitu juga segenap daripada pengurus DKM masjid yang kita cintai ini, dan tidak terkecuali juga seluruh panitia penyelenggara yang telah bekerja keras mensukseskan acara ini. Dan tentu kita tidak lupa juga menyampaikan salam penghormatan ini kepada segenap jajaran umara sipil TNI maupun Polri-nya yang telah ikut melancarkan daripada acara ini. Mudah-mudahan semua ulama kita dan umara kita serta para tokoh kita dipanjangkan umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian secara khusus salam penghormatan ini saya sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan saya dari pengurus DPD Front Persaudaraan Islam Provinsi Kepri, begitu juga DPW pimpinan wilayah daripada Karimun, dan juga kepada ormas-ormas lainnya yang telah bekerja sama dengan baik untuk melancarkan acara ini. Kita doakan semoga mereka semua diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya secara istimewa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, tuan-tuan dan puan-puan, para pemuda, para pemudi, rahimakumullah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di masjid ini pada malam hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahiba'il kiram, alhamdulillah sudah 1 bulan lamanya kita masuk ke dalam tahun baru 1448 Hijriah. Kalau kita bicara tentang tahun baru Islam, berarti kita diingatkan dengan penanggalan Hijriah. Kalau kita bicara tentang penanggalan Hijriah, berarti kita diingatkan dengan peristiwa besar yang pernah dialami oleh seorang manusia besar yang punya nama besar dan memiliki sejarah yang besar serta berjiwa besar karena dididik dan dibesarkan oleh yang maha besar, yaitu peristiwa hijrah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sama tahu bahwa pengertian hijrah bukan hanya sekedar dari satu tempat ke tempat lainnya. Bahkan Nabi sudah membuktikan kepada kita jauh sebelum beliau melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau telah mengajak umatnya di kota Mekah untuk hijrah dari penyembahan berhala
kepada menyembah Allah. Dari aneka ragam kejahiliahan diajak oleh Nabi untuk hijrah ke aneka keimanan dan ketaatan. Jadi jauh sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, Nabi sudah mengajak umatnya untuk hijrah minaz zulumati ilan nur, yaitu dari dunia yang gelap, yang penuh dengan segala kemunkaran dan kemaksiatan, dibawa umatnya ke dalam suasana yang terang benderang, terang dengan iman, terang dengan ihsan, terang dengan Islam. Alhamdulillah. Oleh karenanya Nabi pernah mengatakan dalam satu hadisnya, di mana beliau menegaskan al-muhajir man hajara manuhiya anhu. Kata Nabi, seorang muhajir itu orang yang hijrah, saudara. Jadi orang yang melakukan hijrah dalam bahasa Arabnya disebut muhajir. Nah, kata Nabi, seorang muhajir itu, seorang pelaku hijrah yang sejati itu adalah man hajara manuhiya anhu, orang yang memutuskan hubungan dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun manusianya dari kalangan umat Islam yang memutuskan hubungan dari segala maksiat, dari segala kemunkaran, dia tinggalkan perjudian, dia tinggalkan pelacuran, dia tinggalkan perbuatan-perbuatan munkar, dia tinggalkan pencurian, korupsi, pelacuran, berzina, segala macam maksiat, itulah orang yang disebut muhajir sejati. Sehingga konsep hijrah ini tetap berlaku sampai hari kiamat. Konsep hijrah ini tidak akan pernah padam dan tidak akan pernah hilang. Artinya umat Nabi setiap saat selalu dituntut wajib hijrah minas sayyiat ila sholihat, minal khabith ila thayyib. Hijrah dari yang buruk kepada yang baik, hijrah dari yang jahat kepada yang taat, hijrah minaz zulumati ilan nur. Mudah-mudahan kita semua termasuk daripada orang-orang yang hijrah. Amin ya rabbal alamin. Nah, ibadallah, dengan konsep hijrah yang Nabi ajarkan tadi, tujuannya sebetulnya satu. Sebagaimana yang Nabi sudah ungkapkan dalam hadis yang lain, di mana beliau dengan tegas mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Atau dalam hadis yang lain berbunyi innama bu'itsu liutammima sholihal akhlak. Dua hadis, hai saudara. Jadi Nabi mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Artinya kalau Nabi mengatakan aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak, berarti semua ajaran yang dibawa oleh Nabi, baik berkaitan dengan akidah atau berkaitan dengan syariat atau berkaitan dengan ihsannya, saudara, semuanya ditujukan untuk kesempurnaan akhlak. Kenapa kita tidak boleh berdukun? Kenapa kita tidak boleh mempelajari ilmu sihir, apalagi menggunakannya? Tujuannya supaya akhlak kita mulia. Kenapa kita diwajibkan sholat 5 waktu, diwajibkan puasa Ramadan, diwajibkan membayar zakat, diwajibkan bagi yang mampu untuk melakukan umroh dan haji? Jawabnya untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa kita dilarang berzina, dilarang mencuri, dilarang membunuh, dilarang berjudi, dilarang menenggak minuman keras, dilarang dari aneka ragam kemunkaran dan kemaksiatan? Jawabnya untuk kemuliaan akhlak. Karena itu saudara, tatkala akidah seseorang kuat,
bersih, lurus, disertai dengan tegaknya syariat, maka niscaya pasti akan melahirkan akhlak yang mulia. Jadi akhlak itu adalah buah dari akidah yang lurus, kuat, dan penegakan syariat. Mustahil orang yang akidahnya sesat, ngawur, punya akhlak yang mulia. Mustahil, saudara. Mustahil orang yang nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, punya akhlak mulia. Mustahil. Kenapa saya katakan mustahil, saudara? Bagaimana mau dikatakan akhlak mulia, Allah aja dilawan, Allah aja ditentang, perintah Allah aja dilanggar, saudara. Bagaimana kita mau katakan akhlaknya mulia? Semulia-mulianya akhlak, dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu bohong kalau ada mengatakan akidah saya kuat, syariat semua saya jalankan, tapi kita lihat akhlaknya rusak, dia bohong, saudara. Jadi akhlak itu cerminan. Kalau akhlak dia baik, akhlak dia mulia, akhlaknya bagus, saudara, itu cerminan dari akidah yang lurus dan dari syariat yang dijalankan. Maka itu yaitu akidah, syariat, dan akhlak, tiga perkara yang nggak boleh kita pisahkan, saudara. Makanya maaf Bapak Ibu, kalau saya ditanya, Habib, mana ilmu yang terpenting dipelajari? Ilmu akidah, ilmu syariat, atau ilmu akhlak? Jawabnya, saudara, tiga-tiganya penting. Gak bisa kita mendahulukan yang satu dari yang lain. Tiga-tiganya harus dijalankan secara bersamaan. Menuntut ilmunya harus berbarengan. Kenapa, saudara? Kalau seseorang hanya fokus kepada akidah, saudara, bagaimana bisa akidahnya kuat kalau syariatnya nggak tegak? Justru syariat itu untuk menjaga akidah supaya akidahnya tidak luntur. Sementara akidah itu yang mendorong kita untuk melakukan syariat. Jadi akidah dan syariat nggak bisa dipisahkan. Begitu juga akhlak, saudara. Bagaimana akhlaknya memulia kalau syariatnya nggak dijalankan? Bagaimana akhlaknya memulia kalau akidahnya tidak diluruskan? Jadi nggak bisa seseorang hanya mempelajari akidah tanpa mempelajari syariat. Nah, ini termasuk dari kecil. Nggak bisa kita hanya mengajarkan kepada kita Allah itu esa, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan, hanya sebatas akidah. Tapi anak kita nggak diajarin sholat, nggak diajarin puasa, nggak diajarin baca Quran. Saudara, bagaimana dia punya yaitu kelengkapan daripada agama dirinya? Karena itu sekali lagi, ketiga perkara, akidah, syariat, akhlak, harus dipelajari secara bersamaan, berbarengan. Jangan yang hanya satu didalami, yang lainnya ditinggalkan, saudara. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan kekuatan oleh Allah, akidahnya, syariatnya, begitu juga akhlaknya. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara, kembali kepada hadis tadi. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Artinya apa? Misi kenabian yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penyempurnaan akhlak. Bahkan kalau zaman sekarang kita bicara revolusi akhlak, Nabi adalah bapak revolusi akhlak. Nabi yang telah memperjuangkan perubahan akhlak di zaman jahiliyah, sehingga saudara, agama ini menyebar luas ke seluruh pelosok dunia hingga hari ini. Ya, kita tahu sendiri di zaman Nabi bagaimana, saudara. Jahiliyah itu ada di mana-mana. Jahiliyah itu bukan hanya di Arab saja, saudara. Oh, di Arab ada jahiliyah, orang menyembah berhala, begitu juga mengubur hidup.
hidup anak perempuan, saudara. Tapi jangan lupa, lihat di negeri Persia saat itu. Di negeri Persia mereka menyembah api, saudara. Bukan itu saja, bahkan dalam akidah mereka dulu, orang-orang Majusi menganggap seorang ayah kalau kawin dengan anak kandungnya sendiri itu lebih baik daripada mengawinkannya kepada orang lain. Karena mereka menganggap bapak kandung orang yang paling berhak untuk mengawini anaknya sendiri, karena dia yang merawat dan dia yang membesarkannya. Ini jahiliyah, saudara. Terus kita ke Romawi. Di Romawi juga ada jahiliyah, saudara. Mereka juga banyak penyembah daripada berhala. Mereka banyak yang mempersekutukan Allah, saudara. Nggak sampai di situ. Bahkan di Romawi sana, saudara, ada adu manusia. Kita lihat dalam cerita-cerita sekarang yang kita baca, apa yang disebut gladiator, saudara. Budak sama budak diadu seperti binatang. Bahkan di zaman Romawi ketika itu, saudara, pangeran-pangeran, bangsawan-bangsawan itu kalau liburan lepas budak, kemudian rame-rame mereka berlomba untuk memanah budak, saudara. Budak dijadikan target untuk hiburan mereka, saudara. Jahiliyah. Terus kalau kita kembali lihat lagi ke negeri Cina yang dulu sudah ada kekaisarannya, di sana juga ada jahiliyah. Mana jahiliyahnya? Pelayan-pelayan istana yang melayani raja maupun ratunya, laki-laki dikebiri. Itu yang disebut dengan istilah kasim, saudara. Nggak boleh ada laki-laki melayani ratu, melayani putri, melayani permaisuri, dikebiri dulu. Ini juga jahiliyah. Bahkan kalau kita masuk ke Afrika, saudara, jahiliyahnya ada orang makan orang, daging manusia dimakan, saudara. Nah, jadi saya mau garis bawahi, di zaman itu seluruh dunia diliputi kejahiliyahan. Jadi yang jahiliyah bukan Arab aja, bukan. Salah besar. Kalau ada yang mengatakan jahiliyah itu cuma di Arab, enggak. Di seluruh dunia mengalami masa jahiliyah. Datang kita punya Nabi dengan konsep revolusi akhlak, menyebarkan Islam di mana-mana tempat, kejahiliyahan akhirnya, saudara, secara meyakinkan hilang sedikit demi sedikit, saudara, dan akhirnya Islam menjadi agama besar dan tersebar ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Nah, saudara, kenapa malam ini saya memulai ceramah ini bicara tentang akhlak? Karena kita punya negeri Indonesia sedang darurat akhlak, saudara. Dan itu kelihatan darurat akhlaknya. Orang kalau nggak punya akhlak, saudara, maka bisa rusak kehidupannya. Salah satu akhlak yang mesti kita jaga, salah satu akhlak yang mesti kita jaga adalah sifat malu. Dan Nabi mengatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kata Nabi, kalau kamu tidak punya malu, lakukan aja yang kau mau. Kalau kau tidak punya malu, kerjakan aja yang kau mau. Artinya kalau sudah ada orang mengerjakan apapun semau-maunya, seenak-enaknya, nggak ada mengikat diri dengan agama, nggak ada tunduk kepada aturan, artinya orang tersebut sudah tidak punya malu. Dan itu darurat di negeri kita. Orang kalau tidak punya malu, saudara, dia seenaknya korupsi. Kalau ketangkep, ditengengesan, saudara. Enggak punya malu. Enggak punya malu. Yang berzina enggak punya malu. Yang berjudi enggak punya malu. Bahkan kita lihat di televisi, kadang-kadang kalau artis ditampilkan di televisi, saudara, yaitu bebas betul bicara soal perselingkuhan, bicara soal perzinahan. Udah enggak ada malunya, cerita seenaknya. Oh, ini anak saya yang ini enggak ada bapaknya. Oh, anak saya yang ini saya juga kenal bapaknya yang mana. Dia pamerkan zinahnya, saudara. Kejadian.
Sekarang ini di mana-mana, bahkan belakangan ini boti merajalela. Merajalela dari kota sampai ke desa. Bahkan sekarang di beberapa daerah kalau bikin panggung acara, laki dengan laki naik ke panggung, ciuman laki dengan laki, saudara. Kurang ajar, biadab, tidak punya malu. Termasuk para pejabat kita. Berapa banyak saudara daripada kita punya pejabat yang gak ada malu. Dan kalau jawab pertanyaan seenaknya saudara. Yang dulu di zaman Orde Lama dan Orde Baru nggak pernah terjadi saudara. Orde Lama, Orde Baru dengan segala kelebihan dan kekurangannya saudara. Hal-hal yang akan saya ungkapkan ini dulu nggak terjadi. Seperti rakyat mengeluh sudah kepada pemerintah pusat, ini listrik mahal, dari mana kami mesti bayar? Pejabatnya, menterinya jawab apa? Ya kalau mahal jangan pasang listrik. Apa begitu jawaban pejabat saudara? Bukan, nggak boleh saudara. Terus ada lagi rakyat mengeluh, beras mahal, kami ini perlu makan. Apa jawab menterinya? Ya kalau mahal nanam sendiri. Nggak ada empati, itu nggak ada saudara. Fakta sekarang ini di mana-mana jawabnya seenaknya saudara. Ada lagi pejabat saudara, kalau dikritik marah. Malah kalau dikritik rakyat dibilang, buat apa kalian mengkritik? Rakyat nggak punya hak untuk mengkritik. Apa kalian punya jasa kepada negara ini? Kalau mau kritik terus, pergi sana, keluar dari Indonesia. Apa? Saudara, kalau rakyat mengkritik, dengerin, ajak dialog. Kalau memang si rakyat salah paham, terangkan dan jelaskan serta pahamkan. Saudara, jangan ditantang-tantang seperti itu rakyat, jangan. Akhirnya negeri kita gaduh melulu saudara. Nah sekarang ini kita lihat saudara, saya kalau cerita soal korupsi Pak Bu ya, dulu di zaman Orde Lama korupsi ada, tapi korupsinya di kolong meja. Artinya apa tuh? Malu-malu. Korupsinya di kolong meja. Masuk ke Orde Baru, korupsi ada, malah meningkat. Korupsinya naik di atas meja. Ada peningkatan tuh saudara, korupsi naik di atas meja. Begitu masuk reformasi sampai hari ini, semakin hari semakin gila. Meja-mejanya di bawah lari saudara. Masya Allah, saya mau tanya jujur, kacau tidak? Kacau tidak? Jujur jawab, kacau tidak? Kacau tidak? Penegakan hukum begitu juga saudara. Kalau ada pejabat tinggi yang terkena masalah, buru-buru rapat, bagaimana melindunginya? Apa saudara? Tapi kalau rakyat kecil, petani lagi aus di sawah, makan buah semangka milik perkebunan, cuman makan satu ditangkap, dipenjara 2 tahun. Petani lagi kehausan, nggak ada air, di tetangganya ada perusahaan saudara, nanam semangka, aus metik semangka nggak pakai izin, dimakan, dituntut sama perusahaan, dibawa ke pengadilan, di penjara, divonis 2 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu ada pejabat tinggi korupsi, emasnya sampai 74 kilo saudara. Enggak langsung ditangkap. Enggak saudara, rapat dulu berhari-hari. Ini mesti diapakan ini? Ini kalau kita bongkar ini memalukan. Tapi kalau nggak dibongkar bagaimana? Rakyat udah terlalu tahu. Berhari-hari rapatnya hanya cari solusi bagaimana pejabat jahanam tersebut dilindungi. Masya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Bagaimana negeri mau maju kalau begini? Saudara, saya mau bercerita. Cerita
fakta nyata yang terjadi di zaman Nabi. Suatu ketika ada seorang perempuan dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini anak suku Quraisy. Suku Quraisy ini suku yang sangat dihormati di kota Mekah, saudara. Perempuan ini mencuri, ketangkap, diadili langsung oleh Nabi. Begitu terbukti, ada saksi, maka perempuan ini divonis potong tangan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran. Apa kata Allah? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki dan pencuri perempuan, potong tangan mereka. Nabi vonis ini mesti dipotong. Singkat cerita, sejumlah tokoh Quraisy, saudara, mereka itu gelisah. Karena ini belum pernah kejadian. Ada perempuan yang terhormat, terpandang sukunya mencuri. Mereka takut kalau perempuan ini dipotong tangan, ini menjadi aib, menjadi celak, menjadi cacat, menjadi catatan buruk, saudara, bagi suku Quraisy. Mereka kumpul. Sejumlah tokoh Quraisy kumpul. Setelah mereka diskusi cari cara, bagaimana caranya perempuan ini jangan sampai dipotong tangan. Akhirnya mereka sepakat kirim satu orang kepercayaan untuk melobi Nabi. Nabi dilobi, saudara. Tapi siapa ini yang jadi juru bicaranya? Mereka rapat, mereka pertimbangkan. Harus orang yang dekat dengan Nabi. Harus orang yang disayang sama Nabi. Harus orang yang kalau punya permintaan, kemungkinan besar Nabi nggak bakal tolak. Jatuhlah pilihan mereka, saudara, kepada cucu angkat Nabi. Nabi punya anak angkat namanya Ibnu Harithah. Nah, anak angkatnya ini gugur, mati syahid di medan jihad, saudara. Nah, anak angkat ini punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah ini disayang sama Nabi. Nabi sayang seperti sayang kepada cucunya sendiri, saudara. Apalagi kalau Usamah datang ke rumah Nabi, Nabi berdiri, Nabi peluk, Nabi cium, saudara, jidatnya luar biasa Nabi cintanya. Umurnya masih muda, masih remaja, saudara. Bahkan ketika umurnya baru 17 tahun, diangkat oleh Nabi sebagai panglima perang. Karena memang anak muda ini, saudara, sekalipun umurnya muda, cerdasnya, pinternya, kuatnya, beraninya, saudara, itu sulit dicari tandingannya di kota Madinah saat itu. Nah, tokoh-tokoh Quraisy lihat Usamah ini baik, cerdas, pinter, dekat dengan Nabi dan disayang. Akhirnya mereka rame-rame datang ke Usamah. Usamah bin Zaid mereka datangi apa? Mereka bilang, ya Usamah, lobi Nabi dong, deketin Nabi. Enggak apa-apa tuh perempuan dihukum, kami enggak mau bebasan dia, tapi jangan dipotong tangannya. Kalau dipotong tangannya itu kan terekam seumur hidup itu kan jadi untuk suku kami. Usamah setuju, saudara. Singkat cerita, Usamah datang ke Nabi. Begitu datang, ketok pintu, memberi salam. Dibukakan pintu oleh Nabi. Begitu Nabi lihat Usamah, cerah wajah Nabi, saudara. Senang. Nabi kalau Usamah datang senang banget, saudara. Begitu senang, disambut oleh Nabi, dipersilakan duduk, disediakan minum, ngobrol kerinduan, ngobrol penuh kasih sayang. Usamah mencari waktu, kapan nih masuknya nih, bicara ke Nabi nih. Pokoknya nunggu Nabi enak nih, momennya pas, baru mau disampaikan. Dapat kesempatan itu, saudara. Usamah tain pas nih, disampaikan, ya Rasulullah. Datang kepadaku tokoh-tokoh Quraisy, diceritakan. Mereka minta keringanan. Mereka minta dispensasi supaya perempuan tersebut tidak dipotong tangan.
berikan hukum yang lain. Karena ini. Nabi dengerin saudara. Tapi begitu Nabi dengarkan apa yang terjadi, wajah Nabi yang tadinya cerah, hilang cerahnya saudara. Mata Nabi yang tadi berbinar-binar menyambut kedatangannya, berubah pandangannya saudara. Setelah Nabi dengar saudara apa yang disampaikan oleh Usama, lalu apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam? Nabi nggak jawab langsung saat itu. Nabi kumpulkan umat di masjid saudara. Ada Usama duduk di situ. Nabi pidato. Nabi ingatkan Usama. Kata Nabi apa? Saudara, Nabi kasih tahu nih jamaah, para sahabat. Ada seseorang datang kepadaku. Nabi nggak sebutin yang nama datang itu Usama. Nabi selalu nggak mau mempermalukan orang di depan orang saudara. Seseorang datang kepadaku. Dia meminta keringanan untuk perempuan yang sudah diputuskan potong tangan karena dia mencuri. Dia minta keringanan karena perempuan ini dari suku mulia, suku Quraisy, sukunya Nabi, saudara. Apa kata Nabi? Ketahuilah oleh kamu sekalian, innama halaka man kana qablakum bihadza. Umat sebelum kamu dulu dibinasakan oleh Allah, dihancurkan oleh Allah karena urusan begini nih. Karena urusan begini, idza saraka fihimud dhaif, saudara, yuqamu alaihi. Kalau ada orang lemah, orang enggak berdaya melakukan kesalahan, dihukum dengan berat. Wa idza saraka fihimus syarif, tapi kalau ada orang dari kalangan terhormat, dari kalangan terpandang, dari suku yang besar, mereka berbuat salah, tarokuhu, ditinggalkan dan dihukum. Masya Allah, marah Nabi sudah. Dan perlu diketahui dalam hadis disebutkan Nabi kalau sudah ceramah amar ma'ruf nahi munkar, kalau sudah marah saudara, marra wajhuh wah marrat aina, mata Nabi merah, muka Nabi merah, wa ala sautuh, dan tinggi Nabi punya suara saudara, keras Nabi punya suara. Enggak sampai di situ, perawi menggambarkan ka'annahu munziru jaishin, saking keras suara Nabi, beliau bagaikan komandan pasukan tempur. Subhanallah, Nabi marah, naik ke atas mimbar. Kata Nabi begini nih, umat sebelum kamu kalau dihancurkan Allah gara-gara begini. Kalau orang lemah mencuri dihukum. Kalau orang yang punya kedudukan, mereka itu mencuri, dibiarkan, enggak dihukum. Akhirnya setelah itu Nabi sumpah depan umatnya. Waimallah, kata Nabi, demi Allah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat, andai kata putriku Fatimah, jantung hatiku Fatimah, kekasih hatiku Fatimah, kesayangkanku Fatimah, andai kata dia mencuri, demi Allah laqata'tu yadaha, niscaya pasti aku potong tangannya. Subhanallah, sallu ala nabi. Saya mau tanya, Nabi tegas tidak? Adil tidak? Bagus tidak? Sallu ala nabi. Saudara, jangan salah paham. Hadis ini ada sekelompok orang menggunakan untuk merendahkan Siti Fatimah. Jadi kalau dia mau hina Siti Fatimah itu Zahra, dia pakai ini hadis ini. Tuh lihat tuh, Siti Fatimah aja kalau mencuri dipotong sama Nabi. Enggak ada tuh kemuliaannya. Dia salah paham. Dia salah menafsirkan saudara. Justru hadis tadi menunjukkan kemuliaan kedudukan Siti Fatimah yang luar biasa di sisi Nabi. Nabi nggak beri contoh yang lain. Jadi seolah-olah Nabi mengatakan, hei, jangankan itu perempuan yang mencuri, yang kalian bilang mulia dari suku Quraisy, andai kata putriku Fatimah, semulia-mulianya suku Quraisy, mencuri tetap aku potong. Dan alhamdulillah seumur hidupnya Fatimah nggak pernah mencuri, saudara. Nah, jadi jangan perumpamaan Nabi
dianggap menghina Fatimah Zahra. Ngawur itu saudara. Ngaji di mana dia? Saudara, enggak. Hadis itu menunjukkan satu, kedudukan Fatimah Zahra itu tinggi di sisi Nabi. Sehingga Nabi memberi contoh. Nah kalau udah begitu jadi orang nggak nanya lagi. Ya Rasulullah, kalau si ini mencuri bagaimana? Kalau si ini mencuri bagaimana? Nabi tutup, nggak usah cerita. Mau perempuan yang mana yang mencuri? Putriku saja kalau mencuri aku potong. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, jadi saudara, Nabi menyampaikan sedemikian rupa. Yang pertama menunjukkan kedudukan Fatimah Zahra begitu tinggi di sisi Nabi. Sehingga dijadikan percontohan. Yang kedua menunjukkan adilnya Nabi saudara. Nabi nggak peduli. Walaupun anak sendiri. Kalau salah ya salah. Hukum ya hukum. Nah kalau anak lagi sendiri kesayangan. Salah tetap disalahin. Apalagi yang lain saudara. Nah jadi dengan hadis ini mestinya setiap muslim menjadikan hadis ini sebagai pedoman. Jangan kalau kawan dekat salah dilindungi, keluarga salah dilindungi, saudara. Tapi giliran rakyat kecil yang nggak punya kekuatan apa-apa, salah sedikit tangkap, salah sedikit tangkap, saudara. Nah ini kalau sudah terjadi, apa kata Nabi tadi? Umat sebelum kamu binasa gara-gara itu. Gara-gara apa? Gara-gara tidak adil. Maka itu saya mau tanya semua yang hadir di sini, mau bangsa kita binasa? Mau bangsa kita hancur? Tidak mau, saudara. Kita pengen bangsa kita tetap berkah, insya Allah. Maka itu ketidakadilan seperti tadi tidak boleh ada di kita punya negeri, saudara. Baiklah. Bicara tentang adil tidak adil di kita punya negeri, saudara, fakta yang kita lihat sekarang di mana-mana lagi terjadi darurat akhlak, saudara. Penggusuran rakyat di mana-mana terjadi, ngusurnya semau-maunya. Ada yang nanya sama saya, Habib, emang menggusur rakyat nggak boleh? Saya jawab, boleh, tapi dengan keridhaan rakyat ya saudara. Boleh. Rakyat digusur silakan, rakyat dipindahkan silakan, tapi ajak rakyat musyawarah, tanya bagaimana solusinya, bukan main gusur, main tangkap, main tembak, main bunuh. Saudara, biadab, nggak boleh, nggak boleh. Saya kemarin datang ke Pulau Rempang, saudara. Saya datang ke Kampung Sembulang, saya kumpul dengan masyarakatnya. Bapak-bapaknya, ibu-ibunya, pemudanya, pengurus masjidnya, kiainya, ulamanya, tokoh masyarakatnya, tokoh adatnya, saudara. Kita ajak duduk. Mereka sampaikan, Habib, kami bukan anti program pemerintah. Kami bukan mau lawan pemerintah. Tapi cara mereka kalau mau tanah kami, ya duduk dong. Musyawarah dong. Bukan main serbu, main tembak, main tangkap. Indonesia ini negara hukum. Indonesia ini yang berdaulat adalah rakyat. Indonesia ini negara berketuhanan. Nggak boleh sembarangan, saudara. Nah maka itu saya katakan di sini, kezaliman nggak boleh dibiarkan, saudara. Negara kita bisa hancur kalau kezaliman dibiarkan. Jangan. Justru kalau kita mengkritik penguasa, penguasa mesti girang. Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu waktu dilantik jadi khalifah. Begitu dilantik, apa kata Sayyidina Umar? Wahai kaum muslimin, kalau kalian mendapatkan aku salah dalam memimpin, salah dalam mengambil keputusan, kata Sayyidina Umar, tolong luruskan aku. Tahu-tahu ada satu orang dari tengah jamaah berdiri, saudara. Berdiri sambil bertolak pinggang memegang pedang. Apa dia katakan? Ya Umar, kalau aku melihat kau nyeleweng, salah, demi Allah aku akan luruskan kamu dengan pedangku. Masya Allah. Apa Sayyidina Umar marah? Enggak. Sayyidina Umar mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan seorang rakyat Umar siap
meluruskan Umar dengan pedangnya. Itu etika pemimpin begitu. Kalau pemimpin nggak mau dikritik, jangan jadi pemimpin, saudara. Kalau pemimpin nggak mau dikoreksi, jangan jadi pemimpin. Kalau pemimpin nggak mau dengar suara rakyat, jangan jadi pemimpin. Syarat jadi pemimpin dengerin rakyat. Wasawirhum fil amri, ajak mereka musyawarah. Musyawarah itu identitas umat Islam. Wa amruhum syura bainahum, kata Allah. Urusan umat Islam selesaikan dengan musyawarah di antara mereka. Nah, karena itu saudara, sengaja kemarin saya datang ke Rempang karena memang dari 3 tahun yang lalu pertama kali terjadi letupan di Rempang sana, saya mengirim dan mewajibkan pengurus FPI di Kepri maupun pengurus FPI di Batam untuk mengirim anak-anak laskar ke kampung Rempang. Jaga mereka, lindungi mereka, bela mereka. Karena apa? Karena beberapa pengusaha oligarki pakai preman. Dikumpulin gangster, dikumpulin mafia, dikumpulin preman untuk menteror warga, saudara. Sengaja kita kirim laskar. Kalau ada preman mencoba-coba menindas rakyat, mafia, gangster, lawan, usir mereka. Jangan takut sama preman, saudara. Di negeri kita ini preman selalu dikasih hati. Preman mendirikan organisasi, pejabat tinggi menjadi pembinanya, preman dibiayai organisasinya. Akhirnya preman semakin merajalela dan semakin kurang ajar. Makanya kemarin saudara, saya termasuknya marah besar. Ada apa preman punya organisasi terus ngancem-ngancem tokoh nasional? Saudara, Pak Amin Rais itu tokoh nasional. Saya dengan Pak Amin Rais belum tentu sependapat, saudara. Tapi ketokohan beliau sebagai tokoh nasional nggak pantas diancam-ancam preman. Kalau preman dikasih hati, ngancam tokoh nasional, mau digeruduk, mau diculik, mau dibunuh, pemerintah nggak boleh diam. Jadi kalau preman dibiarkan kurang ajar, saudara. Jangan. Oh, saya dari dulu paling marah, saudara, kalau ada preman-preman coba untuk mengganggu rakyat, saudara. Dan itu preman yang lagi ngancam-ngancam tokoh nasional, saudara. Itu dulu tinggalnya, saudara, kekuasaannya di wilayah kami di Tanah Abang. 20 tahun yang lalu kami usir. Dia dengan anak buahnya, keluar kalian dari Tanah Abang. Kurang ajar. Nekan supir-supir angkutan kota, nekan pedagang-pedagang, semua wajib setor bayar keamanan. Saudara, supir-supir angkutan digebuk kalau nggak bayar. Nah begitu supir-supir ngelapor, datang ke rumah saya kok. Saudara, di awal tahun 2000, datang rame-rame pedagang, datang, Habib, ini kita nggak bisa aman berdagang, kita nggak bisa aman nyari mata pencaharian. Bagaimana? Kenapa? Ini ada si Fulan nih, preman kurang ajar Habib, dia banyak anak buahnya. Tiap hari ngegebukin orang, tiap hari ngambil harta pedagang. Nah saya tanya sekarang, kalian ridho gak? Enggak. Betul mau usir dia? Betul. Awas, kalau betul-betul kalian mengusir, saya kumpulkan jamaah, saya kumpulkan anak-anak muda, saya kumpulkan laskar, saudara. Malam itu kita serbu semua preman-preman tersebut, kita usir keluar dari Tanah Abang. Sekarang muncul lagi menjadi jagoan, saudara. Hati-hati. Makanya saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden, karena dulu Bapak Presiden menjadi pembina ormasnya, saudara. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, Anda sekarang sudah jadi presiden. Keluar, jangan jadi pembina organisasi preman, saudara. Karena kalau presiden tidak keluar, nanti organisasi preman makin kurang ajar, makin gak tahu diri, makin sok berkuasa. Ini kalau saya begini, rekam, sebar, berikan, kirim ke preman, saudara. Jangan coba-coba kurang ajar, saudara. Nah begitu, saya prihatin sekali, saudara. Di negeri kita ini udah nggak ada aturan, saudara. Nggak ada. Orang mau nyulik seenaknya, mau ngebunuh seenaknya. Udah gitu judi online di mana-mana tersebar. Gara-gara judi, istri bunuh suami, suami bunuh istri, saudara. Ini pemerintah nggak boleh diam. LGBT di mana-mana, perjudian di mana-mana,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka itu saudara, krisis akhlak berbahaya. Makanya dari 10 tahun terakhir saya dengan kawan-kawan FPI di Jakarta dan seluruh Indonesia, kami sudah menyerukan revolusi akhlak, saudara. Sebab dengan akhlak yang baik, orang malu korupsi. Dengan akhlak yang baik, orang malu mau nganiaya orang lain. Dengan akhlak yang baik, orang malu mau ganggu rumah tangga orang. Dengan akhlak yang baik, suami malu selingkuh. Dengan akhlak yang baik, istri juga malu selingkuh. Saudara, dengan akhlak yang baik, pejabat malu berbuat zalim. Dengan akhlak yang baik, saudara, ulama sekalipun nggak berani nipu umat, saudara. Nah, sekarang ini kan ada oknum-oknum menamakan diri ulama, melakukan pencabulan terhadap santri, melakukan penindasan, pemerasan. Saudara, tapi hati-hati. Nggak semuanya ulama, ada dukun ngaku ulama. Dukun ngaku ulama bikin pesantren. Padahal bukan kiai, nggak ngerti di agama. Dukun. Nah, tapi begitu terjadi sesuatu yang nggak baik, yang jelek nama pesantren, yang jelek nama kiai. Saudara, nah karena itu saya ajak semua yang ada di sini, yuk, kalau negeri kita mau berkah, mau indah, mari kita revolusi akhlak. Kira-kira semua saya tanya, saya ajak revolusi akhlak, siap tidak? Siap tidak? Siap tidak? Takbir. Takbir. Ayo kita yel-yel untuk revolusi akhlak. Ayo, ayo revolusi akhlak. Revolusi akhlak sekarang juga semua. Ayo, ayo revolusi akhlak. Revolusi akhlak sekarang juga. Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Sallu ala nabi. Korupsi itu berbahaya, harus kita jadikan common enemy. Apa itu common enemy? Saudara, korupsi harus dijadikan musuh bersama. Rakyat nggak boleh takut lawan korupsi, saudara. Karena satu pejabat yang korupsi, jutaan rakyat akan sengsara, saudara. Maka itu saya mau tanya semua, siap bersatu, siap berjuang, siap melawan korupsi. Takbir.